Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylviani dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Hamida MPD selaku guru yang mengajar di SD Negeri 09 Tanjung Batu mengenai pengelolaan pendidikan di sekolah dasar. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hamida MPD karena sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Langsung saja Bu, kita mulai wawancaranya. Menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Terima kasih. Berbicara tentang keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan sangat penting untuk menjadikan sebuah sekolah itu akan lebih mendisiplin guru atau tidak. Karena keberhasilan sebuah pendidikan itu tolok ukurnya atau yang garis depannya itu adalah dari guru. Nah, jika guru berdisiplin, dapat melaksanakan tugasnya dan fungsinya sebagaimana semestinya, maka akan diyakinkan bahwa sekolah akan terlaksana dengan baik dari proses belajar mengajar. Tentunya dari proses tersebut akan mengeluarkan input yang berkualitas gitu. Menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat sekarang Ibu mengajar? Tentu saja pengaruh daripada kepemimpinan kepala sekolah itu sangat besar terhadap kinerja guru, terutama baik itu disiplin kinerja maupun profesionalisme yang dilakukan oleh guru terhadap tugas mereka. Nah, dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah, terutama kepala sekolah yang memiliki manajemen yang tepat, yang baik, yang efektif, tentu akan dapat meningkatkan kinerja daripada guru. Nah, di situ pemimpin sangat dibutuhkan mempunyai program-program yang mendukung kinerja daripada guru-guru tersebut. Selanjutnya Bu, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Iya, supervisi yang dilakukan dalam hal ini tentunya dilakukan oleh pengawas dari provinsi, dari kabupaten atau dari kecamatan, atau juga dari kepala sekolah langsung yang dilakukan terhadap guru-guru. Tentu ini akan berdampak yang negatif terhadap sekolah. Nah, masalah signifikan dan tidak signifikan itu tergantung bagaimana bimbingannya dan bagaimana supervisi yang dilakukan. Masih banyak faktor yang dapat menentukan peningkatan mutu pendidikan itu. Selanjutnya Bu, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19? Dalam hal ini kita menyikapi situasi dan kondisi saat ini di mana kita berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan tentang virus corona ini. Kemudian pemerintah memberikan kebijakan untuk memberikan tugas kepada siswa atau sekolah di rumah dengan cara daring atau dengan melalui teknologi. Tentu memang teknologi itu berpengaruh atau sangat membantu dalam pelaksanaan pendidikan atau proses belajar jarak jauh itu. Akan tetapi dalam hal ini mempunyai kelemahan. Meskipun itu bisa dijadikan sebagai pengganti terlaksananya proses belajar mengajar di kelas, akan tetapi secara yang sebenarnya itu masih tidak dapat menggantikan peran guru di kelas, begitu. Karena banyak hal yang terjadi kekurangannya di antara tatap muka, sosialisasi antar siswa dan guru. Kemudian kita tidak bisa memantau apakah siswa itu benar-benar dia melaksanakan tugasnya atau bukan, atau dia melaksananya kapan.
Nah, kita tidak bisa memberikan disiplin waktu serentak kepada siswa. Nah, kadang-kadang siswa juga kan tidak memiliki apa tuh ponsel, ya. Jadi mereka pinjam punya saudaranya atau bagaimana. Nah, tentu ini akan menjadi pengaruh, menghambat proses belajar ini. Tentu dengan adanya hambatan ini, kita tidak akan dapat memaksimalkan hasil belajar itu sendiri. Ya. Selanjutnya Bu, apa pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar, dan apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Kurikulum Merdeka Belajar itu maksudnya belajar di rumah. Ya, tadi seperti dijelaskan seperti tadi, kurikulum Merdeka Belajar itu memang tepat dilakukan dalam suasana seperti ini, tetapi ini tidak bisa dijadikan pedoman untuk selanjutnya. Karena kurikulum itu, kita dalam proses belajar harus ada interaksi yang terus menerus antara guru dan siswa, siswa dan guru, siswa dan siswa, gitu. Jadi Bu, kurikulum Merdeka Belajar ini cuman bersifat sementara saja Bu? Tentu karena dikatakan merdeka ini, penjelasan di merdeka di sini kan untuk di sekolah dasar artinya mereka tidak sekolah di sekolah, ya, belajar tidak di sekolah, akan tetapi belajar di rumah. Nah, seperti tadi dijelaskan, banyak waktu mereka yang hilang. Semestinya mereka belajar 8 jam dalam sehari, dari jam 7 sampai jam 12. Nah, karena dengan adanya kemerdekaan mereka belajar di rumah, dan mereka ini tidak semuanya bisa dipantau belajarnya. Selanjutnya Bu, di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi peserta. Apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak, dan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah itu? Masalah rekrutmen seleksi siswa baru yang diutamakan adalah umur siswa. Usia siswa itu sudah termasuk usia belajar atau belum. Dalam hal ini kementerian sudah menetapkan batas minimal untuk masuk ke sekolah dasar. Jadi apabila usia siswa belum mencapai usia sekolah minimal tadi, maka dia tidak bisa diterima. Meskipun dikatakan dia telah tamat TK atau sudah pintar atau begitu. Nah, dari patokan umur anak belum bisa dijadikan sebagai siswa. Ya. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang, dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah ini? Proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang ini bisa dibilang belum terlalu diperhatikan. Tentu saja banyak hal yang menjadi faktor penghambat untuk pengelolaan terhadap pendidikan itu, ya, terutama tenaga pendidik, diantaranya guru atau staf-staf. Tadi masalah dari supervisi, dari sarana prasarana, dari tenaga SDM-nya begitu menjadi masalah. Biasanya hanya dilakukan supervisi oleh kepala sekolah saja. Nah, dalam hal ini kalau yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, tentu jenjangannya itu kadang tidak menentu gitu. Jadi tidak ditentukan waktu yang pasti untuk melakukan supervisi terhadap guru. Gitu. Selanjutnya Bu, menurut Ibu, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Ya, tentu saja. Biaya itu sangat mendukung sekali akan terjadinya kemajuan atau tidak pada sebuah sekolah. Karena sekolah itu memerlukan dana. Kita memerlukan kegiatan proses belajar itu membutuhkan dana. Menyiapkan sarana itu juga membutuhkan dana. Baik itu dana operasional untuk menyediakan alat-alat tulis atau buku-buku atau semua kebutuhan selama operasional sekolah itu diperlukan oleh dana. Seandainya dana itu tidak ada, maka jelas belajar akan terkendala. Ya. Dan apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja,
sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi, Bu? Kalau di SD 9 Tanjung Batu khususnya masalah prasarana dan prasarana itu saya bisa dikatakan cukup, nah, tetapi memang belum 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 apa sih, belum sempurna ya, masih banyak diantaranya jaringan wifi. Kalau kita ingin mengikuti perkembangan zaman sekarang, tentu pendidikan zaman sekarang kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Nah, teknologi itu harus disaranai oleh sekolah, dalam hal ini mungkin dari presiden atau dari kementerian yang terkait tentu akan memikirkan sarana-sarana yang terpenting itu. Akan tetapi sarana yang paling pokok diantaranya adanya ruang belajar, fasilitas belajar yang seadanya itu sudah terpenuhi. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah, Bu? Hubungan guru dan masyarakat terutama terhadap wali siswa itu sangat dibutuhkan, dikarenakan guru melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang tua untuk mengawasi anaknya belajar di rumah. Jadi itu betul-betul diharapkan kepada orang tua bisa melakukan perannya untuk mengawasi anak-anaknya dalam melaksanakan proses belajar yang diberikan oleh guru melalui daring tadi. Nah, jika orang tua tidak begitu memperdulikan tugas-tugas siswa, maka tentu siswa akan banyak ketinggalan mengikuti materi-materi yang disampaikan. Nah, sedangkan materi itu dalam sehari bisa berganti-ganti. Kita mengimbangi masa belajar, jam efektif belajar, ya kan? Nah, diganti melalui teknologi tadi dengan metode jarak jauh. Nah, tentunya terkadang orang tua juga menjadi kewalahan dengan tugas tersebut. Siswa juga kadang orang tuanya mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas siswa. Nah, siswa sendiri mentok, dia mau bertanya kemana, begitu kan? Sedangkan kita tidak juga dibatasi mau bertemu dengan teman-temannya. Nah, ini tentu jadi masalah pada saat ini. Berarti, Bu, zaman sekarang ini penting peran orang tua sangat penting, Bu. Peran orang tua itu sangat penting dan sangat mendukung, sangat menentukan keberhasilan siswa. Jika orang tua memperhatikan perkembangan anaknya, terus belajar anaknya, maka akan dipastikan anaknya akan tetap terpantau. Dari rumah itu adalah tugas orang tua, di sekolah itu adalah tugas guru. Nah, di sekolah masa belajarnya setengah hari, kemudian setelahnya itu adalah tanggung jawab orang tua untuk memantau kegiatan belajarnya itu. Nah, seandainya orang tua terus memantau, maka anak-anak kita di kemudian hari itu diharapkan akan dapat menjadi orang-orang yang berkembali gitu, yang sukses. Oke, Bu, baik, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.